Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bung Hen. Kali ini saya bersama dengan Putra Ciputer. Putra Cipoter. Oh, Putra Ciputer ya? Ya. Sebenarnya saya ngefans juga sama Bro Putra ini. Makanya malam ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya sama Om Putra. Oke. Pertama kali saya ketemu, pertama kali saya lihat kita, Bro tuh, itu pada saat ada salah satu kontennya kita. Ya saya pikir ini Valentino Rossi atau Valentino Rossi asli atau bukan ini. Oh iya. Itu jadi saya sempat tanya Om Rido, ternyata kita di salah satu stand up komedian Bobo juga, Bro ya. Iya betul. Makanya saya tanya Om Rido, kayaknya siapa namanya itu, saya stalking Instagram, oh ternyata Om Putra Ciputer ya. Cipoter ya. agak susah memang ya karena barat. Iya. Kalau nama aslinya, Bro? Nama asli saya jarang kasih tahu nama asli, tapi memang Putra. Oh Putra, memang panggilannya Putra. Cipoter itu istilahnya nama panggung. Nah, jadi kan di stand up comedy banyak juga ya yang pakai nama, misal nama asli terus belakangnya biasanya nama panggung. Ya. Kayak Rido Jail. Ya. Nah, dia nama panggung. Terus Om, aktifnya ini di teman-teman di stand up Indo ya? Stand up Indo Buton. Kebetulan saya salah satu yang merintis stand up Indo Buton di sini. Itu berarti pertama kali stand up itu berapa, Bro? Waktu saya pertama kali kenal, saya mau stand up ini, bahwa saya punya bakat ini di stand up. Pertama kali stand up saya itu 2013 kayaknya. Sekali ini juga ya? Jadi saya pada saat itu juga Rido Jail juga sama ada beberapa orang toh, cuman yang lain sudah tidak kedengaran lagi kabarnya. Awal-awal itu yang mulai stand up di Bobo tuh bisa dibilang saya, terus Rido Jail. Tapi kalau itu aktif stand up ya, kalau komunitasnya aktif 2015 aktif. Itu gara-gara gabungnya adiknya Adik Riting. Oh si itu ya, Amal Buton. Nah, ya pas aktifnya dia itu kita mulai bergerak di punya panggung. Kalau sebelumnya saya cuma stand up sendiri begitu. Lumayan lama juga, 2 tahun saya pulang balik Kendari kadang untuk cari panggung, hanya untuk cari panggung. Bukan di sana sudah ada stand up. Berarti waktu sebelum ada komunitas di Bau memang Bung Putra sudah sering panggung sendiri. Ya, sudah sering memperkenalkan lah. Lucu tidak lucu tidak peduli saya waktu itu. Yang penting panggung. Yang penting ini ada lo stand up komedi. Stand up komedi yang saat itu tidak lucu sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Tapi kan berkembang, maksudnya. Dulu tidak lucu sekali, sekarang tidak lucunya sedikit. Ya, jadi tinggal sedikit. Tapi kalau saya lihat terakhir kualitasnya teman-teman di ini ya, di stand up Indo Buton termasuk Bro Putra, itu saya rasa tidak kalah sih sama teman-teman yang dari Kendari, dari luar ya, dari Jakarta. Cuman mungkin beda panggung saja ya. Iya sih. Kita kan beda panggung, beda pasar. Maksudnya kita penontonnya juga, penikmatnya stand up di sini tuh memang ada segmennya sendiri begitu ya. Tidak satu juga, maksudnya beda-beda juga udah punya penontonnya. Terus Bro, pertama kali naik panggung itu atau pertama kali pengalaman pertama atau pertama kali tahu stand up itu bagaimana? Apakah nonton, apakah dikasih kenal teman atau gimana itu? Pertama kali ini kalau ini tuh sama disclaimer sedikit. Kalau misalnya saya ceritakan ini ke teman-teman anak stand up, saya bilang pertama kali saya stand up itu tahun sekian. Awalnya dari tahu mereka kayak, sampai jam 4 subuh lagi nih. Karena panjang katanya kan. Tapi sebisa mungkin singkat cerita. Ya, di sini saya akan tersingkat ya teman-temanku yang nonton ini ya. Jadi awalnya itu 2011
11. pergantian tahun 2010 ke 2011, malam tahun baru saya nonton ada acara stand up di Metro TV. TV. Ya 2010 ya, malam pergantian tahun. Lagi ganti-ganti channel begitu, tiba-tiba Metro TV kan, Raditya Dika penampil terakhir, kebetulan waktu itu sudah mau habis acara. Saya bilang, apa ini? Raditya Dika, kebetulan saya tahu. Ini penulis itu kayaknya. Dia bicara-bicara kok dia marah-marah. Tapi kita tahunya sebagai penulis. Penulis. Begitu dia saya belum tahu itu stand up ya. Dia melawak. Lucu-lucu dan istilahnya kita masih awam waktu itu kan. Lucu-lucu. Kok dia marah-marah? Orang semua tertawa. Saya bilang, ini apa? Ternyata acaranya itu rutin di Metro TV setiap hari Selasa sama Rabu kalau saya tidak salah itu. Jadi saya ikuti 2011. Nah, singkat ceritanya lompat ke 2013. Lompat ke 2013 itu saya kenal stand up di Kompas TV. Ada kompetisi, saya sering nonton toh, tapi lebih sering siaran ulangnya yang siang-siang. Saya suka ada satu komik gitu, Hari Keriting. Saya kira Hari Keriting ini orang Ambon. Orang Ambon atau Papua atau karena kan gaya bahasanya gaya bahasa. Iya, gaya bahasanya beliau ini. Begitu di lorong, karena saya kayaknya yang paling aktif di lorong ini yang memperkenalkan stand up comedy. Jadi di laptop itu saya simpan semua video stand up di YouTube, saya download tuh. Saya kasih nonton teman-teman. Karena mungkin teman-teman dia tahu Putra ini suka stand up comedy. Mulailah ada cerita satu orang, namanya Bang Ahmad, kita panggil di lorong. Bilang, kau tahu stand up comedy tuh? Saya bilang iya. Kau tahu itu yang di Kompas TV nama Ari Keriting? Iya, kenapa? Dia itu orang Tomia. Sembarang saja tuh ini. Biasa dong kan. Saya kan ngefans juga dengan caranya dia stand up tuh. Dia bilang, sembarang saja kita ini bang. Dia bilang, iya betul, itu alumni SMA 2 katanya. Saya tidak percaya tuh. Soalnya SMA 2 bau-bau. Betul. Cobalah, saya bilang, coba paling nomornya. Dia kasih. Terus bilang, jangan bilang-bilang kalau saya yang kasih begitu. Standar lah ya kayak kita mau minta nomornya cewek itu. Saya beranikan diri, saya chat, saya bilang, bang, saya Putra. Biar lebih gampang diingat mungkin sebutannya nama anak lorong ini yang teman kelasnya. Saya bilang, saya adik-adiknya Bang Ahmad di lorong. Nah, saya mau belajar stand up bang. Bisakah ajar saya? Gitu. Nah, kebetulan waktu itu dia bikin acara di anak-anak SMA 2 kalau nggak salah, bikin acara di SKB dulu. Nah, acara di SKB. SKB 13. Berarti sudah lama sekali ya. 2013. Kebetulan juga dia baru selesai kompetisi. Dia baru selesai kompetisi. Cuman mungkin pada saat itu belum set yang sekarang kan stand up ini. Kalau sekarang ya betul. Belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu. Sebentar saya kasih tahu nih momen-momen dari 2013 ke sekarang. Terus. Bang Ari itu saya hubungi, dia bilang sama saya sibuk ini, masih ajar teman-temanku yang letting-lettingku untuk di komedi situasi waktu itu. Bilang, mereka udah jahil nih dengan teman-teman yang lain. Bilang, oh ya bang, dia bikin kayak meet up begitu sama teman-teman letting sebenarnya. Kayak, ayo kita belajar stand up. Datang itu teman-teman lettingnya ternyata kumpul letting dan saya yang anak ingusan sendiri nih. Anak ingusan sendiri. Ini alumni 2003, saya 2012 ya kan. Saya bilang, oke bang, saya Putra, belajar stand up. Mulai dia dari semua orang yang dia jelaskan sepanjang dia jelaskan tentang stand up, cuman saya satu-satunya yang bawa catatan dia. Saya niat sekali. Saya ingin sekali tuh belajar stand up, jadi saya tulis, walaupun tulisannya dia sebut punchline, saya tidak tahu tulisannya punchline seperti apa. Tulis saja PANS, yang penting dibacanya punchline toh. Terus kayak begitu. Nah, dari situ mulailah 1 bulan kemudian itu di kafe yang sama. Kalau kita tahu kafe MU, sudah bangkrut. Di Pakai Kembali. Nah, itu kan di pertemuannya 1 bulan kemudian saya
ditawari kerja di situ Di MU Cafe di itu. MU Cafe. Terus dia bilang, begitu ketemu manajer, dia bilang, hobimu memberanikan diri dong, percaya diri. Saya bilang stand up comedy. Begitu sebelum kau masuk kerja di sini, sebentar malam kau datang di sini stand up. Stand up. Wih, tunggu dulu bos. Saya ini tuh sebelum pernah. Maksudnya saya ingat dulu 2013 itu. Oh sudah pernah padahal pernah. Jadi sebelumnya saya memang di Kendari iseng isi stand up bodoh ji sebenarnya. Nah pertama kali di sini, stand up, panggil semua anak lorongku. Pokoknya malam ini kalian jangan ada yang punya acara, jangan ada yang punya acara. Datang di Cafe MU, tidak ada uangku, saya bayarkan ojekmu. Kayak bisa sampai segitunya kan, excited, merasa manusia paling lucu di dunia ini kan. Kalau anak stand up itu biasanya itu anak-anak baru gabung stand up itu pasti kayak saya ini paling lucu lah. Tapi Pak penonton bayaran nih. Saya bilang orang nih panggil dulu tuh. Terus saya bilang, oke, kita datang stand up. Saya bilang tolong rekam saya. Waktu itu masih ada HP Cina gitu, belum ada yang secanggih sekarang. Tolong rekam saya. Aku namanya Ames. Ini biar saya sebut namanya biar dia tahu kesalahannya. Maksudku saya direkam ini supaya jadi sejarah pertama kali. Dokumentasi. Iya, dokumentasi untuk pertama kalinya saya manggung di Bau-Bau. Stand up, assalamualaikum, tidak ada yang jawab, tidak lucu sampai akhir tuh, tidak lucu. Saya tanya si James ini, saya bilang, Mes, kau rekam sih tadi? Ya full memoriku, langsung full memorinya. Padahal momentum itu. Padahal itu walaupun nggak lucu ya, maksudnya itu akan jadi kenang-kenangan buat saya. Sudah 2013 itulah saya mulai jalan sendiri. Dari situ mulai, artinya awal merintis karir sebagai stand up comedy. 2013, kalau tahu stand up comedy itu dari 2011. Berarti setelah itu, maksudnya kita setelah terjun di situ, otomatis kan kalau stand up, saya pikir awalnya stand up itu yang penting kita punya bakat. Ya, Punya bakat, berdiri tidak malu di depan orang, terus punya kemampuan melucu. dorong, Ternyata setelah saya ikuti di TV itu tidak segampang itu. Ya, Maksudnya saya lihat-lihat di nonton di TV itu harus bisa tulis materi, betul. harus pokoknya banyak ya yang kita sebutkan tadi, punchline apa semua itu. Original, lebih ke original sebenarnya. Jadi kayak kalau kita sering dengar cerita lucu tuh zaman kecil ada 3 negara yang lagi bertanding kayak gitu kan, itu kan cerita yang sudah ada. Iya. Kalau yang dari stand up comedy ini kewajibannya kita harus originalitas. Memang harus pakai materi sendiri. Iya. Apa yang kita rasa toh. Berarti setelah tampil di Cafe MU itu, nextnya itu maksudnya untuk meningkatkan kualitasnya kita sendiri bro pada saat itu, belajarnya dari mana? Apakah ada mentor khusus atau sekedar itu otodidak nonton atau gimana? Sebenarnya lebih kalau mentor tidak ada. Mungkin yang saya anggap mentor Bang Ari itu. Bang Ari. Karena memang dari caranya dia menjelaskan itu yang saya terapkan toh. Yang saya terapkan. Nah, bagaimana cara latihannya? Materi yang dia kasih, misalnya materi yang dia kasih itu saya nonton. Ini setupnya, ini punchline-nya. Nah, gitu. Sampai pertama kali saya manggung nggak lucu itu saya curhat ke Bang Ari, saya bilang, Bang, kayaknya stand up bukan jalanku deh. Baru pertama itu. Terus Bang Adi kayak dengan bijaknya dengan bijaknya dia bilang, tetap semangat, ya, harus naik panggung terus, jam terbang tidak pernah bohong. 2 tahun setelah itu, misalnya 2013 ke 2015, setiap kali ada Bang Ari datang ke Bau-Bau tuh liburan Lebaran, saya bilang, Bang, bagaimana pengalisan yang baik? Bang Ari sampai ada kapan yang kayak begini. Ini kalau misalnya sampai tahun depan 2016 tidak lucu juga. Nanti kalau saya Bang Ari kan sering yang bilang gitu. Iya. Sampai saya aduh Bang Ari loh yang semangat saya dulu pertama kali ini. Tahun ini bro kalau. Iya. Terus Om Ari kan dia lumayan berjasa juga untuk kita tuh. Sangat berjasa. Nah, terus dia maksudnya dari pandangannya kita tuh itu karakternya Om Ari sendiri itu gimana? Maksudnya dia sangat care sama teman-teman Bau-Bau yang mau belajar stand up atau bagaimana? Sedikit kasih gambaran. Bang Ari sebenarnya sama dengan kebanyakan komika yang berasal dari daerah ya. Mungkin Bang Ari tidak besar dengan stand up di ini, tapi
dia besar di Malang toh, Iya. tapi kepeduliannya sama kita yang orang-orang daerah lah, daerah yang punya minat yang sama, Ari itu paling 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 kiri. paling care. Bahkan kalau dia ada di sini, maksudnya secapek-capeknya Bang Ari mungkin libur dia cuman kabur dari Jakarta sebentar cuma 3 hari misal, dia akan sisipkan waktu itu. Anak stand up kumpul dulu. Dari zaman masih berapa orang sampai sekarang ramai sekali. Itu Bang Ari memang kepeduliannya sama kita itu biasa. Luar biasa ya. Berarti apa? Setelah mulai merasa bahwa saya cocok ini di sini nih. Nah, itu sebelum adanya komunitas itu bagaimana bro? Maksudnya apakah ketemu sama orang teman-teman yang sekarang ini? Itu oleh bagaimana ketemu teman-teman komunitas ini? Awalnya yang 2013 itu ke 2015 ya, saya berusaha sendiri. Harapanku ini teman-temanku yang apa sih bahasanya, saya kasih cekoki dengan video stand up setiap hari, Tertarik? benar-benar tertarik. Tapi ternyata tidak, teman-teman orang tuh tidak ada yang tertarik itu. Tidak ada yang berminat untuk jadi stand up komedian. Ya sudah, saya coba keluar sampai kayak sebar-sebar pamflet itu sendiri tuh, sebar pamflet ke sekolah-sekolah. Ada yang SMS, waktu masih SMS dulu tua sekali kita, SMS, Bang saya mau gabung, bagaimana caranya? Saya ini masih buta atau maksudnya ya sudahlah, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar. Itulah, tidak ada cuman sebatas ditanya, Bang bagaimana caranya gabung komunitas stand up. Tidak ada tindak lanjut. Nanti 2015 itu termasuk abangku juga ini, Bang Rido ini 2013 ke 2015 itu mungkin karena sibuk pekerjaan ya. Sibuk pekerjaan, jadi kayak, Bang ayo Bang sahabat mau stand up di Cafe MU, saya datang nonton saja. Oh kok masih takut kah? Kok takut kah manggung? Ini kayak berteman semua, jadi enak lah kita singgung-singgung. Waktu itu nanti 2015 itu saya sudah ketemu, ada nyari keriting. Kemarin Bang sama Amal ini, dari Bang Ari, ayo kita gas. Sudahlah kita jalan sampai alhamdulillah sampai sekarang. Saya lihat juga sekarang bro, kualitasnya teman-teman sebenarnya sudah semakin bagus. Betul. Pada saat saya sering ikuti dulu di Blackberry itu, Igado. Itu sebelum COVID ya. Terus sebelumnya di Batara Guru juga, di mana? Di La Cafe. La Cafe juga. Nah itu La Cafe panggung base camp, kita bilangnya base camp sih. Base camp pertamanya kita. Oh di sana ya teman-teman. Terbentuk komunitas itu sudah mulai nongkrong sharing. Iya, begitu ada begitu komunitasnya sebenarnya dari 2014. Misalnya setelah tahun saya tuh kan kosong orangnya nih, maksudnya betul-betul aktif di 2015 itu. Nah, cari tempat untuk manggung di La Cafe ini nih karena ada kenalannya teman kah atau apa waktu itu saya lupa. Kita dipanggil ke situ, ya sudah kita main ke situ. Alhamdulillah responnya juga orang-orang saat itu luar biasa sekali, sampai yang bikin haru juga ini, kalau setiap malam minggu kita acara rutin namanya open mic kan, acara rutin, orang-orang itu sampai yang nonton berdiri dari luar. Betul dari luar. Saya sempat saksikan itu karena saya juga dulu, saya kan biasanya suka nonton komedi juga guys, stand up tapi di TV. Saya dengar ada ini teman-teman bau-bau sering di La Cafe itu sering open mic. Saya penasaran, kebetulan berteman juga sama Om Rido. Jadi kalau mau nonton kesana saja. Saya sama beberapa teman saya coba jalan-jalan ke sana. Lihat itu enak karena memang materinya ya materi bau-bau, jadi kita enak cernanya tuh. Misalnya kita gampang kita cerna dan punya akhirnya merasa tertarik. Beberapa kali saya turun di sana sebelum saat itu kemana lama saya tidak ke sana. Pindah lagi. Saya tahu lagi pindahnya kemana. Pindahnya ke Igado nih. Oh Igado. Iya. Itu beberapa tempat ya. Ada beberapa tempat lah yang sudah pernah kita jadikan base camp. Nah, ada beberapa. Tapi di La Cafe itu maksudnya tempatnya awal-awalnya waktu jam terbang. Iya, jam terbang. Teman-teman yang baru di situ. Betul. Di situ juga kita temukan beberapa komik-komik yang sampai sekarang masih ada, yang masih eksis. Iya. Yang punya potensi tuh. Dari situ kita La Cafe yang bikin kita jadi saya belum berani bilang besar sih.
saya bilang La Cafe itu yang bikin kita umur kita panjang, umur stand up Iya, komedi di Bobo ini panjang. artinya berperan juga lahirnya teman-teman stand up di Bobo ini di La Cafe juga itu sih. Terus bro, kan kemarin kita kena covid ya. Maksudnya bukan. Oh, Saya sudah kena COVID. nah maksudnya zamannya covid kemarin. Oh iya, Indonesia Indonesia. pandemi COVID ya. Itu kan pasti kafe-kafe tutup. Ya. Sempat lihat tidak ada aktivitas. Hmm. Terus teman-teman stand up komedian itu pada saat yang mengisi waktu kekosongan itu gimana waktu covid? Saya kurang tahu kalau teman-teman yang di sini ya. Kalau kita sendiri, Kalau saya kebetulan pada saat COVID, dari awal mula COVID itu saya memang sudah merantau saya. Merantau ke Jakarta. Merantau di Jakarta, main-main juga di sana. Saya stand up isi juga sama stand up. bukan isi itu kayak orang punya job tuh. Ini kan bukan. Maksudnya kayak open mic Open juga, mic, ya. keliling-keliling. Ya. Karena kan di sana Jakarta kan masing-masing apa namanya? Kota atau Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu masing-masing ada komunitas. Jadi setiap hari itu keliling untuk cari panggung stand up. Oh, sempat kesana bro. Sempat. Kalau saya boleh tahu dari kita sendiri, maksudnya stand up ini hanya sekedar hobi atau memang bisa menurut kita bisa menjadi job yang menghasilkan? Untuk di mana dulu? Kalau di Bau-Bau, Untuk kita, Oh, untuk saya pribadi, untuk bawa kamu di mana? Jelas ke depannya menurut kita di mana stand up ini? stand up komedi untuk saya itu dia lebih ke hobi memang. Lebih ke hobi. Yang namanya hobi ini kan kita tidak bisa bicara soal nominal, Betul. karena kita kepuasan pribadi kita ini. Iya. Tapi kalau misalnya suatu saat dia ada impact, ada income toh yang datang dari barang yang stand up, berarti bonus. Nah, itu mungkin yang sudah saya alami. Dan stand up comedy sebenarnya target saya itu stand up comedy bukan satu-satunya. Maksudnya saya kayaknya tidak lucu-lucu amat deh. Sampai detik ini pun untuk stand up bahkan yang anak-anak yang baru naik yang kita rekomendasikan untuk tampil kalau misalnya ada job stand up atau ada undangan stand up yang berbayar, itu lebih ke anak-anak yang lebih lucu lah dari saya. Nah, cuma saya lebih incarnya ke sini. Stand up comedy kan melatih public speaking sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya lebih ke hal lain yang di luar stand up comedy. Kayak di nasional sih sebenarnya. Nasional kan kalau kita perhatikan stand up comedy sekarang ada yang menjadi sutradara, penulis, terus aktor juga tuh. Nah, arahnya ke situ sebenarnya. Memang pembuka jalannya. Pembuka jalannya stand up comedy ini untuk ke banyak tempat ini. Artinya buat loncatan Betul. gitu. Itu yang saya rasa sih. Saya dapat job stand up masih sedikit sih. Sedikit sih, tapi kalau job yang lain kayak MC kecil-kecilan, terus misalnya apalagi kalau yang berhubungan sama stand up ini kayak bahan kumi juga. Ketika saya ada di Jakarta saya bisa stand up. Saya ada basic di stand up public speaking, disimpan jadi orang yang ngobrol untuk MC itu. Iya. Terus kalau ini bro, seperti yang kita bilang tadi itu public speaking ini, maksudnya kalau kayak kita di Bobo ya, kita di Bobo ini sebenarnya salah satu kita kan wisata Benteng Keraton ini. Ya. Itu sebenarnya kayak bakat-bakat teman-teman seperti yang kita cerita tadi. Kalau dikelola bagus sebenarnya sangat dibutuhkan kalau kita untuk dari sektor budaya ya. Betul. Karena namanya hiburan ini membutuhkan talent yang menurut saya kayak teman-teman stand up salah satunya kita itu memang dunianya di entertain. Iya, tapi mungkin barangkali kekurangan apa, maksudnya kita belum kayak di kota-kota besar lah ya pengelolaan industrinya. Salah satunya mungkin yang lebih ini kayak bosan nih kita, kayak bukan cuma keresahan anak stand up, bukan keresahanku pribadi, kayaknya banyak komunitas kreatif di Bau-Bau ini kayaknya cukup susah ruang geraknya. Karena dukungan. Sudah paham lah ya dukungan dari mana. Saya mau terlalu masuk ke situ gitu kan. Betul bro. Terus waktu saya lihat kita itu sempat viral itu
Yang kayak mirip Valentino Rossi. Alhamdulillah. Menurut Apa ya? menurut saya mirip jatuh. Mirip kan, makanya saya sempat bingung. Itu yang saya mau tanyakan pertama kali sampai ada itu, apakah dari teman yang bilang bro kita mirip ini, coba bikin ini, atau kita sendiri saya ini kayaknya mirip Valentino Rossi nih. Tidak dong. Ada juga kayak sini mirip Valentino Rossi, tidak sih. Tidak begitu. Awalnya itu bro. Lumayan juga sebenarnya dari SD. Iya. Dari SD saya sudah dibilang mirip Valentino Rossi. Oh iya. Cuman, ini ada kaitannya dengan stand up nih. Ada kaitannya dengan stand up. Saya tidak suka dibilang mirip Valentino Rossi zaman dulu tuh. Karena saya kayak dibully. Iya. Kayak mirip Rossi tapi kayak dijadikan bahan mainan biar anak itu. Ya, betul. Kayak Rossi pakai helm dulu. Kita tidak mau ini. Iya. Rossi pakai helm dulu. Terus Rossi bawa sepeda. Bagus kalau bawa sepeda. Rossi lari. Serius itu kayak Rossi suara motornya mana pakai mulut saja. Yang gitu-gitu itu kayak untuk mentalnya anak SD kayaknya itu bulian. Bulian. Betul. Nah, berkat stand up saya sudah mulai stand up. Saya mulai percaya diri lagi. 2018 kalau tidak salah. 2018 itu kerja di Kendari. Ada orang dari gudang begitu kan, orang dari perusahaan lain. Tiba tidak kenal saya, dia bilang, bro, Valentino Rossi kita. Iya. Dengar sama temanku, yang lain-lain. Yudi mirip Ale gini. Kok ada yang dari SD yang saya sudah hilangkan ini? Muncul lagi setelah berapa lebih 10 tahun kali ya. Iya. Oke lah, Valentino Rossi. Terus juga ada kayak customer di toko begitu yang tiba-tiba bro boleh kesini sebentar, apa cuma foto kayak pergi hahaha mirip Valentino Rossi, baru hilang kayak apa kayak ini. Nah kenapa saya bilang ada hubungannya dengan stand up comedy? Karena saya kan anggap itu bulian. Sementara stand up comedy itu punya dasar untuk pelakunya ya, itu dia harus bisa berdamai sama dirinya sendiri. Berarti mentalnya harus betul-betul kuat. Kalau tidak siap mental, karena kan ada istilah sebelum kau tertawakan dirimu sendiri. Betul. Karena ketika kau tertawakan dirimu sendiri, orang lain tertawa, kau sudah tidak peduli. Iya. Nah itu yang saya pelajari. Dan jadi dari dulu pas dibilang Valentino Rossi itu sangat bulian, ketika saya coba di stand up, saya bilang saya mirip Valentino Rossi, ketawanya orang kayak ketawa, entah ini ketawanya kayak mungkin ya Yudi. Bahkan teman-temanku yang sama-sama saya kayak baru sadar Mas Putra ini mirip siapa kayak gitulah. Mulailah saya pakai bilang gimmick kalau di stand up, gimmick Valentino Rossi. Seperti sekarang kan saya datang dengan topi dan kacamata begitu. Di situ bisa mulai percaya diri. Saya bawa ke panggung. Nah di Jakarta tadinya itu cari kerja, rantau cari kerja 2-3 bulan belum dapat. Teman yang sudah 8 tahun di Jakarta. Dia kebetulan orang Muna, tapi lumayan lama domisili di Wangi-Wangi. Namanya Ahsan Wamuna. Nah Ahsan Wamuna ini orang yang sudah bilang saya ini Valentino Rossi, saya sudah sampaikan itu. Cuman karena memang dia konten kreator, dia memang dari Instagram pindah ke YouTube cari konten, ya kan, cari konten. Nah kontennya dia prank. Betul, bagaimana kalau misalnya kita dandani Valentino Rossi? Iya. Bagaimana kalau kita dandani kau kayak Valentino Rossi? Mau sih? Ayo. Kenapa tidak? Kita bikin itu Desember 2019. Bikin anunya. Sampai teman itu sampai bela-belain belikan saya topi. Saya bawa bukan topi ini. Topi 46 terus jaket Valentino Rossi. Tapi jaket yang dijual di pasar itu yang bukan jaket balap, jaket
apa bukan parasut, pokoknya biasa, jaket biasa. Sulaman itu tuh Iya, yang disulam itu kayaknya. Pokoknya yang standar lah. Bikin tren itu, ya respon orang tuh kayak, masa Rose tidak ada pengawalnya apa, semua sama seperti di komen. Ternyata begitu videonya naik, waktu itu viewsnya naik kencang ya. 600.000 sampai 600.000 itu konten dalam itu konten Rose itu. Iya. Terus ada kampret diri di Facebook, diupload konten itu. Pokoknya pas konten itu naik, teman-teman di bau tidak sadar itu, nggak tahu terus nah, nanti mereka lihat di Facebook sama di uploader ini, dia upload waktu itu, dia upload viewsnya 3 juta. Sudah di-upload ya, maksudnya dia upload hasil karyanya teman tadi dia upload, dia kasih hilang saja video openingnya. Jadi tinggal adegan pranknya saja. 3 juta sampai sekarang, terakhir saya lihat kemarin 6 juta. Dan pasti si aduh saya pengen ngomong kasar, si sialan ini dia dapat uang dari situ. Ya terus jutaan ya lebih jutaan. Sudahlah, enggak apa-apa toh. Upload video lagi. Oke, tetap naik. Nah, yang bikin saya berhenti ya si COVID ini. Ya. Si COVID ini. Jadi waktu itu kan COVID, kalau saya nggak salah, di Jakarta itu dari sebelum saya bikin video memang sudah ada kabarnya. Tapi pas kasus pertama itu bulan pastinya bulan 1 atau bulan 2 begitu, langsung berhenti satu kali. Nah, tidak bisa kemana-mana nih. Ya langsung PSBB pada saat itu. Langsung iya, Jakarta waktu itu sangat ketat sekali. Sudah kita nggak bisa, apalagi kita konten prank yang turun ke jalan. Masa Rossi pakai masker kayak tidak lucu dong, maksudnya kalau semua pakai masker kayaknya siapapun bisa begitu mengaku tuh. Ya sudah, akhirnya berhentilah kontennya di situ, berhenti kontennya. Temanku juga sangat panik. Si Asan ini pulang ke Kendari. Dia pulang ke Kendari, terus dia bilang, kau mau ikut kah ke Kendari? Tapi saya ini baru berapa bulan. Saya bilang, bisa kan tinggal dulu di sini deh, belum jadi orang sukses. Saya bilang, rencananya berarti mau rubah nasib juga, sahabat. Iya, makanya kan ada yang bilang begini, kalau kau karyamu besar di daerah atau kau terkenal apapun di daerah, kalau kau di situ saja tidak keluar, kemungkinan kau untuk naik itu kecil. Nah, kecuali kayak viral sekali mungkin tuh. Tapi kalau misalnya kita ada di tempat yang sana, yang kumpulnya orang-orang kreatif, ya tinggal baku adu kreativitas sama rezeki. Karena memang kalau Jakarta itu tempatnya, kalau memang betul-betul rezeki baru spesial kita. Di sana tempatnya. Itu tempat menguji kita punya kualitas di sana. Terus 1 tahun lebih sih, alhamdulillah, karena saya sempat dapat kerjaan karena dulu ada basic juga di lokal di sini dulu tuh. Di sana ke salah satu apa sih namanya, production house, PH salah satu PH kecil lah, PH baru. Saya gabung di situ, alhamdulillah kerja. Ternyata berhentinya juga gara-gara PSBB kedua itu yang Agustus kah. Akhirnya saya tidak bisa nih fighting lagi ya. Salah satu dampaknya juga pada saat kita mau saatnya mau naik. Awal-awalnya coba membuat lompatan-lompatan karir di sana kena dampaknya COVID ini. Iya. Setelah ini kan sekarang sudah mulai longgar-longgar ini, bro. Itu rencananya apa ya nih ke depannya? Maksudnya apakah mau buat konten Valentino Rossi? Tapi saya keren nggak kalau misalkan buat konten YouTube Valentino Rossi. Sebenarnya ada ya, saya ada YouTube juga. Saya ambil video ini kan temanku udah upload part 1-nya, part 2-nya di saya yang Rossi juga. Cuman tidak naik itu karena berhenti. Kemudian saya ini agak masih terlalu idealis mungkin.
karena saya pikir begini, saya bikin konten Valentino Rossi di bawah-bawah kayak kayaknya bukan deh. Bowo tidak sebodoh itu. Betul. Dan Bowo kecil. Iya. Kalau di Jakarta orang-orang yang TV atau yang nonton YouTube mungkin bisa di situ, maksudnya lebih sibuk ke kerja atau Iya. jadi kayak hari ini di Jakarta Barat, minggu depan syuting lagi di Jakarta Utara, orang tidak ada yang tahu begitu. Tidak urus maksudnya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bisa kita masih banyak orang yang bisa kita prank kan. Cuma kalau di sini saya masih pikiran, makanya saya masih agak idealis nih. Kira-kira apa dengan bentukku seperti ini, maksudnya mirip Rossi ini, mau bikin apa? Jadi saya stuck itu dari tahun lalu sebenarnya. Iya. Tahun lalu sudah niat kayak oke, kembali ke YouTube deh, maksudnya coba gas-gas dulu. Itu nih kayak susah. Nah, kemarin juga sempat iseng-iseng ke TikTok. Betul. Tapi TikTok itu cuma upload video yang dari YouTube. Saya bagi-bagi terus saya upload. Luar dugaanku ternyata kontennya naik sampai follower itu 1 bulan gede sekali lah. Pokoknya saya kalau HP kentang mungkin kayak sebelum kita senang. Karena notifikasi tidak berhenti. Iya. Sampai saya harus matikan notifikasinya. Naik. Cuma karena saya tidak siap juga, saya tidak siap juga untuk mempersiapkan konten apa selanjutnya. Ya sudah, sekarang hilang lagi. Follower stuck di 90. Turun. Semakin hari saya cuma lihat-lihat, aduh hari ini turun 100, hari ini turun. Saya kerjaan tuh tiap hari. Saya masih pikirkan nih apa kira-kira yang saya mau lakukan. Apakah saya mau bikin bincang-bincang soal motor kah? Tapi saya tidak tahu nih masalahnya. Karena saya cuma mirip, bukan pecinta balap motor atau MotoGP. Padahal kalau menurut saya bro tuh potensi yang luar biasa, karena banyak gitu misalnya konten-konten kreator atau yang mau masuk di dunia konten kreator, yang paling mahal itu sebenarnya membuat identitas. Iya. Kalau menurut saya bro, kita sudah punya identitas, sisa ya bagaimana tanya tuh maksudnya mengelolanya nanti. Luar biasa potensi, tinggal gimana gasnya nanti tuh. Iya, sama ini sih sebenarnya kalau saya diboboin kepikiran lah nanti saya bikin konten atau apa. Tapi karena mungkin saya sendiri kayak sekarang pekerjaannya masih kayak sembarang gitu, serabutan. Saya pengen ada pekerjaan dulu atau apa, usaha dulu misalnya yang ada nih income tetapnya kita di setiap bulan, baru sekian konten. Karena di umur yang sekarang kan kayaknya bukan lagi, apalagi sudah menikah tuh, bukan lagi orang yang harus ayo sama senang begitu. Jadi saya harus pikirkan dulu yang pertama ini, yang masalah kebutuhan rumah tangga juga kan. Ya. Oh iya, sudah menikah berarti bro? Sudah. Anak? Nah ini kalau saya agak bingung nih cara jawab bagaimana, ini agak sedih. Oh maaf saya itu menikah 2 kali. Oh 2 kali. Iya, jadi aneh nih kayak. Aduh. Nah, jadi ulang betul. Tapi tidak. Istri pertama, mantan istri. Kalau istri pertama berarti masih ada sampai sekarang kan. Mantan istri itu anak kedua. Iya. Nah, kebetulan saya juga baru menikah tahun kemarin sama istri yang sekarang itu belum ada. Belum dikasih OTW, entah di mana toh. Nah, alhamdulillah sudah menikah, sudah 2 kali. Jadi saya unggul lah ketimbang teman-teman yang lain ya. Betul. Berarti emang ya untuk kita di bawah mungkin bro tuh dunia konten kreator ini mungkin seperti yang kita bilang, dan kita mungkin lebih paham bahwa kayaknya kita harus punya pekerjaan pokok dulu, pertama dulu ini, baru jalan nyambi. Adapun ke depannya ini mau lebih besar dari ini, yang penting harus ada. Iya, betul. Karena kalau misalnya ya kita berkonten di Bobo ini, tiba-tiba kontennya kita ini menghasilkan ada nih pendapatan bulanan rutin, minimalnya saja deh, minimalnya melebihi gajinya kita, bisa jadi pertimbangan juga toh. Oh saya mau fokus ini, kalau ini saya sambil kerjakan ini, makanya hasilnya cuman beda sedikit dengan gaji. Bagaimana kalau saya fokus
Fokus bisa saja sebenarnya, cuma kan itu momen itunya yang belum saya dapat. Mudah-mudahan lah ada momen, karena apa namanya, sayang, kalau saya merasa sayang karena saya sudah pernah terjun di situ terus berhenti. Jadi pengen nanti dikasih semoga dikasih jalan lah. Amin. Kalau saya lihat dengan potensinya kita bro, pokoknya berkarya saja terus, gas terus. Amin. Entah menyangkut di salah satu mana yang jadi ya, nanti, tapi betul. Gas saja dulu. Betul. Aduh, gue sambil ngepot ya. Santai. Bukan merokok aja. Saya juga sambil merokok, cuman lagi ini tenggorokan jadi. Biar kayak podcastnya dari Kumus. Biasa bisa merokok, ngepot bisa. Tidak tahu juga, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif tontonan untuk Amin. orang bobo juga. Ini orang bobo dulu lah. Ini orang bobo, karena pasarnya kita emang bobo dulu nih, betul bro. Terus kalau komunikasi sama teman-teman yang lain, semenjak menurunkan COVID ini sudah ada jam-jam open mic lagi. Kita ini kan kita ikuti aturan dari Pemerintah. stand up Indo, bukan? Stand up. Kita juga ada aturan dari atas, ada aturan bahwa tidak boleh untuk stand up. Tidak boleh untuk stand up. Cuman dengar kabarnya mulai Februari nanti serentak kita sudah mulai bisa diizinkan untuk stand up. Untuk open mic ya. Tapi kalau bikin acara event sendiri, misalnya yang berbayar, yang orang beli tiket, itu kan otomatis kita regulasi. Misalnya butuh sertifikat vaksin, terus jaga jarak, kita bisa atur seperti itu, masih boleh. Cuman kebetulan kemarin bawa juga kita masih sibuk juga sih. Anak-anak sekarang ini mulai rambah dunia lain. Bukan dunia lain. Aduh, itu kayak bukan. Merambah ke hobi, bukan hobi ya. Hobi yang lain ya, biar gampang. Gitu. Hobi yang lain. Barangkali karena persoalan ini juga, di COVID juga ini. Salah satunya mungkin. Jadi kita orang-orang dengan kepala yang tidak bisa diam, mungkin orang-orang kreatif ini susah kalau mau tidak kegiatan. Susah menurutku, karena jadi kita carikan jalan ya. Tentunya ini dengan teman-teman ini ada beberapa yang bikin film pendek, ada yang film pendek, ikut lomba kemarin juga waktu COVID. Saya lihat bro, teman-teman di bawah susah ya, termasuk salah satunya kita. Itu sebenarnya tidak kalah sih sama orang-orang di luar sana. Banyak teman-teman kreatif di bawah, termasuk salah satunya video-video pendek itu. Kalau saya lihat kualitasnya itu, walaupun masih kurang ini ya, tapi bagus lah. Menurut saya tidak kalah lah. Teman-teman ini dari cara pengambilan gambar, merambut cerita, apa semua, walaupun mungkin masih butuh proses lagi, tapi kualitasnya sudah lumayan bagus. Sih yang kayaknya yang kita lakukan sekarang ini, kalau yang teman-teman kreatif ini, apa yang dilakukan di daerah lain beberapa tahun silam. Kita baru mulai. Kayaknya ada masalah juga di kalau mau dibilang, padahal pada saat teman-teman dari Makassar misalnya yang paling dekat dengan kita bikin film, kita masih belum ada yang tergugah begitu. Jadi nanti saat ini mulai ada anak-anak yang kreatif di daerah sendiri yang ayo kita bikin itu di daerah kita deh. Kita punya karakter kok. Nah, mungkin itu yang sekarang sedikit terlambat, tapi tidak masalah kan, maksudnya daripada tidak sama sekali kan. Kalau bro, kalau ngomong bola, suka nonton bola juga? Nah makanya saya mirip paling wasit, tapi saya suka bola. Kayak itu lucu toh. Kalau orang yang bilang mana motormu, tidak, saya nonton bola. Ya walaupun sekarang ini sudah mulai agak jarang. Betul. Jadi di Eropa suka nonton juga nih. Suka. Kalau boleh tahu apa klub favorit? Klub kagaconya ini. Kagaco itu klub favoritnya Manchester United. Oh, Manchester United. Harus pelan-pelan saja. Karena gimana sekarang tuh? Ya, karena sebenarnya sama ini tim-tim besar yang lain. Karena MU ini bisa dibilang komunitasnya, supporter fanpage-nya itu paling besar, salah satu yang besar. Jadi
ya ketika lagi begini diam-diam saja. Tapi enggak, itu juga serunya kalau sama-sama supporter kan ganggu-ganggu itu kan sudah biasa. Ya. Ya. Padahal tidak ada hubungannya ini, mereka yang main di Eropa sana, kita yang hega, kita yang kayak semangat sekali di sini. Padahal kita berteriak-berteriak, mereka tidak dengar itu loh. Kayak bukan kayak di stadion kan. Cuma namanya juga apa di fans hobi Ya. jadi kayak ayolah saya senang-senang ini. Lagi kalau menang. Kalau saya tanya perasaan kita pada saat Ronaldo gabung, bagaimana bro? Ada harapan atau bagaimana perasaan kita? Terus terang begitu Ronaldo gabung, senang pasti kok. Karena saya suka sama Ronaldonya ketika ada dia di MU. Nah, kan dia pindah ke Madrid pun saya masih ikuti Real Madrid karena Ronaldonya. Ya. Nah, saya memang senang. Cuman kayak kalau mau harapan kayak langsung besar ini tidak. Tidak. Kalau saya itu terus terang aja kayak dia masih transisi nih, masih cari pola yang apa yang terbaik lah. Apalagi realitanya di Liga Inggris sekarang saingan kejam-kejam ini beda sama liga lain. Apalagi itu kemarin yang bikin terobosan kan kayak Newcastle tuh tiba-tiba ada pangeran Arab di situ. Kayaknya Manchester United harus dibeli pangeran Arab juga supaya bisa naik lagi tuh. Kasihan loh, kita sudah lumayan lama ya kita ini. Sebenarnya kalau kayak fans teman-teman fans klub, enggak tahu kalau teman-teman fans klub Inggris ya. Kalau kita fans klub, saya kan suka di Italia juga mas, salah satu. Oh iya, sorry, saya kan beberapa kali ketemu kita ini di apa namanya? Saya kan kebetulan kita MU tapi tidak gabung di teman-teman fans ini. Tidak. Tapi saya sering ketemu kita karena Om Rido toh. Di sabar, saya mau tebak takut salah pak. Maksudnya, bukan Madrid kita ya, bukan. Cuman saya sama Om Rido teman-teman sesama fans klub saja. Sama kan ada asosiasinya kan. Ya. Ada asosiasinya kan. Itu. Milan. Juve. Oh, salah saya. Makanya setelah Ronaldo tadi soalnya pindahnya dari Juve ke situ. Agak benci pantasan dari saya. Iya. Kalau Juve. Kalau kita bro di Itali, itu bulunya kejam. Padahal fans hanya 3 atau hanya 4 di klub fans klubnya ada hanya 4 tuh. 4 orang. Enggak, dapat 4 hanya klub. Yang 4 klub saja ya, yang besar-besar ya. Tapi baku bulunya minta ampun. Jadi kita turun peringkat sedikit boy, minta ampun, pedis, tutup telinga. Kalau di Inggris saya lihat enak aja teman-teman karena mungkin persaingannya kayak merata. Jadi enak sekali baru di UCL juga kan bisa berbicara banyak tuh. Betul. Oke, Italia jangan harap masih lama. Padahal tidak. Saya kalau mau dibilang kenal bola itu kecil sekali. Malah sukanya Fieri. Waktu masih di Inter berarti. Iya, di Inter itu. Sukanya Liga Italia karena Liga Italia itu yang saya dulu loh. Yang ada di TV. Tidak tahu Liga Inggris. Saya kan saya main bola tuh dipanggil harus kiper toh. Saya tidak mau posisi lain, kiper saya pokoknya. Panggil Van der Sar, apa itu Van der Sar? Pemain Manchester United. Apa itu MU? Saya belum tahu MU loh. Saya lebih tahu Inter Milan, Juventus, AC Milan. Ketimbang MU. Terus MU. kenapa bisa sampai suka MU? Kenapa bisa sampai suka MU? Sebenarnya tidak agak aneh saya. Agak aneh saya kalau mau bilang suka. Apa saya suka dengan MU? Saya suka logonya. Oh, logonya. Pertama. Ada cerita khusus mungkin? Tidak ada. Kalau saya bilang cerita khusus ya? Cerita khusus ngeri dong kan lambangnya setan itu kan. Pegang. Misalkan kita tidur mimpi ketemu setan. Tidak. MU. Bukan begitu. Cuman saya pikir tuh logonya saja warnanya di merah, terus dia kuning tuh kayak ini logo gitu. Itu saja awalnya. Baru setelah suka logonya itu ikut ini saya bilang, saya mulai paling suka sama Giggs sebenarnya. Giggs. Karismatik emang. Saya suka sama Giggs. Terus Wayne Rooney juga karena main PS dulu ini temanku kalau main PS dia mau MU terus Wayne Rooney. Bagaimana main Wayne Rooney ini? Lama sekali dia di MU.
sampai dia akhirnya harus harus keluar ini kalau keluar ke Amerika kalau nggak salah. karena kan dia keluarnya bukan gara itu bukan transfer, dia bebas transfer Habis kontrak karena nggak bisa dijual lagi begitu gitu. Sebenarnya saya juga bukan fanatik bola karena hobi. Aku saja tuh suka bingung ketika saya suka bola itu SMA Nah, SMP itu kalau bapak nonton bola pergi tinggalkan, saya bilang apa kayak ini apa lagi ini nonton sponsor daripada bola serius tapi lama-kelamaan karena teman-teman lingkungan mungkin lingkungan saya suka nonton bola MU. Cuman lucunya di Jakarta saya tidak pernah sempat walaupun ingin sekali gabung nonton sama United kan, nonton sama United tidak pernah ada waktu karena jaraknya agak jauh kan. Temanku si konten kreator tadi ini dia fans Napoli. Saya diajak nonton Napoli setiap minggu, nonton Napoli saya sampai kalau ada foto bersamanya fans Napoli Jakarta ada saya di situ. Saya dikira fansnya Napoli jadinya. Pasti temannya orang lawas juga itu. Orang lawas, kalau dia juga alasan receh sebenarnya kenapa suka Napoli. Dibelikan baju Napoli waktu kecil. Tidak suka. Saya yakin ini alasan kalau kita suka bola dari kecil tuh biasanya tuh alasan kayak gitu. Alasan unik biasanya. Jarang yang gitu. karena saya suka pemain ini dari juga. Jangan tidak mungkin anak SD kelas 2 bisa suka kalau dribble bola, tidak peduli itu anak SD kelas 2. Dia cuma tahu bagus ini warna bajunya. Saya dibelikan baju ini. Kayak saya tadi logonya. Kalau saya logonya itu memang dari SD. Suka saja. Ya sudah. Receh itu sebenarnya kalau untuk suka sama tim bola. Nanti ini sudah besar baru kita ikuti. Paling beberapa yang kayak fanatis sekali sampai tahu semua main. Panji juga kayaknya fans ini juga udah salah. Panji ya. Karena berapa kali saya nonton di TV Manggung setengah pakai baju merah itu. Kalau dia sebut MU terus diteriaki, maksudnya saya tidak butuh kau punya atensi begitu. Teriaki saja. Tapi memang fans MU. Fanatik saya kalau harapannya sendiri MU ini di Liga Inggris sama UCL ini saya lihat kalau nggak salah masih di luar 4 besar deh. Saya belum cek yang di luar 4 besar kayaknya. Kalau masih di luar 4 besar ya. Nah pelatih baru ini saya lihat masih transisi juga, masih penyesuaian. Iya betul, sebenarnya semenjak zamannya Sir Alex kan ini menurutku ya. Itu saya lupa tuh bagaimana. MU itu belum pernah lagi dapat Liga Inggris. Tidak. Lepas kalau Anda salah, iya mungkin hanya piala-piala kecil. Iya, selepas Sir Alex itu Liga Inggris sama Champion tidak pernah ada. Tidak pernah, hanya piala-piala piala-piala kelas kelas bawahnya ya. Bawahnya itu. Tapi saya pikir karena mereka sudah terlalu menyatu sekali dengan gaya melatihnya, gaya permainan yang diterapkan sama si Sir Alex sampai pelatih lain ini masa beban gitu. Kayaknya namanya Sir Alex yang terlalu besar. Betul. Sampai dikasih julukan Sir itu bukan Sir dong. Saya tahu beliau itu bukan Sir. Bukan orang Inggris kalau saya tidak salah. Apa begitu? Bukan. Alex Ferguson ini orang. Saya tidak tahu tuh yang pokoknya Inggris Raya itu jelas bukan Inggris Raya. Sampai dikasih julukan Sir itu karena prestasinya dia kan. Prestasinya dia kan salah satu mengharumkan nama Inggris juga maksudnya. Si ini besar kemana-mana. Puluhan tahun juga di situ. Jadi agak susah sih, walaupun ada Ronaldo di dalam, agak susah menurutku. Kayak kehilangan sosok apa begitu, kehilangan roh. Saya tapi nggak tahu ke depan ini soalnya cara sepak bola sekarang beda nih. Bisa kita prediksi karena sekarang sepak bola sudah jadi bisnis. Jadi dulu nama-nama besar bisa, pemain bintang bisa. Ini tidak bisa, yang kuat finansialnya klub, itu yang banyak pemain betul. Pemain yang mumpuni toh. Kalau saya bilangnya begitu, MU masih belum. Tapi namanya fans tuh maksudnya kita kala kita jelas standar itu menang kita sanjung
kalah kita junjung, tetap kita support toh. Tetap kalau saya lihat MU sama beberapa klub ya kayak MU Barcelona yang tenggelam sih, kurang bersinar musim ini. Saya lihat potensi ke depannya itu bagus karena ini pelatih MU luar biasa juga prestasinya Rangnick ini. Barca juga bagus, tapi kita lihat ke depannya soalnya cara bola sekarang ini gantung ini fulus. Ada plus pemain bagus ya. Betul. Kita kembali ke bro, kalau harapannya kita ini untuk teman-teman stand up terus kayak konten-konten kreator bau-bau, harapannya kira-kira apa nih bro ini untuk teman-teman ini ya kan sekarang persaingan kualitas ini luar biasa ya, padahal medsos ini sudah banyak sekali jalannya. Gimana bro? Harapannya sebenarnya apapun bentuk kreativitasmu mau ke arah manapun ya, untuk anak stand up dulu deh. Anak stand up saya pribadi kemanapun arahmu, maksudnya teman-teman mau punya kesibukan lain atau mungkin punya hobi baru atau mungkin yang berhubungan masih dengan entertain toh, karena ya sudah, maksudnya bukan apa yang sekarang jadi hobimu, tapi jangan pernah lupa rumahmu. Jangan pernah lupa rumahmu, maksudnya dari stand up inilah kau ada, maksudnya mungkin kau dulu sebelum stand up kok ini hanya punya komunitas, terus kayak cuma nongkrong biasa saja begitu. Ada stand up, gabung stand up, ada apa namanya tambah pengetahuanmu tentang public speaking, kemudian cara membuat sesuatu menjadi lucu toh. Nah begitu. Nah saya itu sih kalau untuk teman-teman stand up, sama jangan pernah rasa puas kalau misalnya kita sudah naik panggung kemudian kita lucu, kita jadi terlena berhenti di situ. Nah, bagusnya kita tetap berkembang, karena kayaknya kalau kita di di sini tuh salah satunya adalah generasinya kita gitu ya. Kita ini kurang banyak manusia yang kurang minat di bawah ini. Iya. Kalau untuk jadi pelaku, kayak kita yang sudah ada sekarang, kita belajar terus, berkembang terus. Termasuk saya sendiri pun masih coba dengan pola-pola baru untuk stand up. Itu untuk anak stand up, khusus anak stand up. Kalau untuk teman-teman yang berkreasi, yang berkreativitas di bidang apapun ini, di seni yang pasti ya. Yang penting apa ya? Memang kita punya seni ini, kita punya hobi. Tapi jangan juga menutup mata. Jadi kalau misalnya hobi kita ini bisa menghasilkan, cobalah cari-cari peluang gitu, cobalah cari-cari jalan toh. Karena banyak kan seniman kan idealis toh. Kayak saya tidak mau jual barangku, tapi sebenarnya kita mau tidak mau untuk itu, karena perubahan zaman ini. Kalau zaman dulu kita belum jual karyanya kita, banyak tanah kosongnya bapak atau keluarga atau masih bisa lah. Sekarang beda ini, kita kreatif tapi tidak bisa menjual dirinya kita, branding dirinya kita akan tetap di situ, akan berkembang. Itu sih yang paling inti. Sama yang ini deh, harapan ini sudah dari tahun gajah mungkin ini barang kayak lebih ke pemerintah bilang. Pemerintah, harapannya kita itu muluk-muluk Ji, lihat kami begitu ya, lihat kami yang anak-anak komunitas, anak-anak yang punya punya kemampuan di bidang ini, punya hobi di bidang ini, fasilitasi kami. Itu Ji. Jangan dulu terlalu kemana-mana mau dibawa ke. Jangan nanti kita sudah besar, saat kita sudah besar, baru kita mau dilihat. Nah, beberapa kasus kan kayak begitu. Nanti sudah besar baru, wah ini sepi warga ini. Karena kita untuk kita yang di Bobo ya, berkreasi di daerah sendiri itu dinikmati dan diapresiasi, itu lebih nikmat rasanya daripada kita di luar sana. Kita diapresiasi banyak orang tapi
daerah kita nggak tahu. Tidak kenal kita. Menurutku lebih lebih enak kita besar di sini, besar di daerah dulu ya. Nah, makanya kalau kita besar di daerah dulu, kita sudah keluar daerah, oh iya, kita sudah punya apa namanya, sudah punya pasar sendiri nih. Pasar sendiri itu. Beda dengan kita datang sudah keluar, sudah jadi, baru kita, dia orang kotaku itu. Warga. Cuma sebatas itu, iya. Itu warga. Yang itu sih yang saya harus kita gimana ya, agak susah juga karena berhubungan sama kepentingan mungkin ya. Jadi kayak saya tidak bisa juga masuk karena itu, karena saya tidak ada di situ. Mungkin kalau saya bicara hal ini begini pemerintah tolonglah. Ketika saya di pemerintah ternyata susah ya, karena bukan cuma kepentingan satu orang ini. Nah, jadi ada banyak harus diutamakan juga mungkin, ya kan. Tapi kalau saya itu juga harapanku sama sih sebenarnya. Teman-teman yang bergerak di bidang seni ini banyak sebenarnya, bisa difasilitasi dan diperhatikan juga lah. Betul. Jadi ya kalau kita berkoar-koar berkarya tapi tidak ada support, jangan di tempat. Kecuali memang yang fighting. Ini juga kalau misalnya bagaimana caranya kita tidak supaya tidak terlalu berharap dengan pemerintah yang tidak support. Menurutku itu fighting saja terus. Fighting terus. Karena ketika kita sudah fighting terus itu, hasilnya kita mumpuni, orang luar lihat kita, orang luar yang akan angkat kita. Nah, kembali lagi nih ke tadi ada yang putra daerah. Ayo kita. Ya sudah, pokoknya kita ikuti saja apa namanya, sistem yang sudah dibangun sama dunia ini. Saya bicara ke sistem, lebih ke sistem sebenarnya. Ya, seperti yang sempat berbilang tadi, konsisten juga penting nih. Konsisten pasti. Karena kapan kita sudah tidak konsisten ya, saya sendiri begitu. Contoh yang buruk, maksudnya yang gagal karena tidak konsisten toh. Tapi karena ada alasannya begitu. Kalau saya bukan gagal sih, masih tertunda. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena saya lihat seperti tadi bro, seperti bilang tadi, kita itu punya karisma, punya karakter, dan punya brand sendiri. Itu yang susah. Yang susah didapat sama orang. Walaupun nebeng brand orang ya, kayak Valentino Rossi. Tapi ikonik maksudnya. Iya. Lagian saya tidak terlalu bangga amat karena Valentino Rossi itu di Indonesia ada yang mirip Valentino Rossi itu ada 3 setahu. Betul. Iya. 3. Satu sudah diundang di TV. Dua sudah diundang di TV. Berarti satu lagi yang harus di. Kemarin hampir. Valentino Rossi sudah pensiun. Tapi masih bisa dibikin. Tapi Valentino Rossi sekalipun dia sudah pensiun, tapi masih di dunia itu. Masih tidak akan terlupa. Kecuali memang nanti di zaman anak-anak cucunya kita, beliau sudah tidak ada, kemudian kita tertarik pertemuan lagi. Paling cuma kayak jadi saja kayak sekali-sekali dimunculkan. Valentino Rossi legenda. Karena dia merupakan legenda juga. Betul. Berapa orang dia? Maksudnya berapa generasi yang masih lagi. Maksudnya kayak ya ampun, mereka yang lain ada yang pensiun lebih awal atau kayak Casey Stoner, Rams Jora bilang, padahal kalau mau dibilang kan? Casey Stoner masih anak, Rossi sudah pegang motor, motor. Makanya saya bilang itu nih, bisa kita contoh dari apa namanya, dari Rossi ini adalah itu kayaknya konsisten sama cinta dengan apa yang dilakukan. Itu sih yang perlu juga sebenarnya. Kalau kita bikin sesuatu itu karena ikut-ikutan, latah dengan yang lain, menurutku tidak akan umurnya tidak panjang. Tidak akan panjang kalau menurutku. Jadi memang kita akan cinta. Sama seperti saya di stand up ini, saya itu sampai sekarang merasa, kayak tadi saya bilang, saya merasa tidak lucu sampai detik ini. Saya belum lucu, berarti tidak maksimal kan? Tapi jadi motivasi juga untuk sendiri, maksudnya harus gali terusin. Betul, karena saya cinta sama stand up komedinya, tidak pernah tinggalkan stand up ini. Walaupun nanti pada akhirnya saya tidak lagi jadi komika, setidaknya saya masih ada komunitas untuk
berbagi kan sering-sering. yang junior kita. Iya. Setidaknya itu sih, saya tetap akan ada di stand up comedy karena kecintaan ini, makanya saya tidak lucu berapa tahun pun saya tidak akan tinggalkan ini. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya nih, Bro, sudah hadir malam ini, kita diskusi, sudah datang di Bung Hen. Dari saya semoga depannya ini bisa lebih sukses lagi. Amin. Pokoknya saya tetap mensupport juga untuk Bro ini supaya tetap, Amin ya Allah. maksudnya supaya lebih bisa menggali lagi potensinya. Nah, seperti saya bilang tadi, ikonik ini kalau masih ini sebenarnya nih kalau dikelola bisa ini. Oke, terima kasih banyak, Bro. Sama. Oke, Bung Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.